Mari kita senantiasa tingkatkan kualitas iman. Iman sebagai landasan atas seluruh amaliyah kita. Amaliyah kita dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali harus dilandasi dengan iman. Sehingga itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa yang mampu menjadi sebuah program agenda hidup kita, yang takwa itu jelas terlihat teraplikasikan di dalam seluruh sisi kehidupan kita, bukan sekedar takwa yang hanya ada di lisan. Kita tingkatkan kualitas takwa kita. Kenapa? Karena takwa adalah syarat mutlak Allah akan berikan keberkahan, baik keberkahan di dunia maupun di akhirat. Dan syarat mutlak Allah berikan keberkahan yang datang dari langit dan keberkahan yang muncul dari bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, pasti akan kami bukakan keberkahan dari minas sama, dari langit, wal ard, dan dari bumi. Hujannya mendatangkan keberkahan. Air yang muncul dari permukaan bumi mendatangkan keberkahan. Seluruh sumber daya alam bisa mendatangkan keberkahan. Bahkan manusia-manusia yang ada di dalamnya, jika mereka beriman dan bertakwa, pasti mereka akan mendatangkan keberkahan. Itu syarat mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salasun muhlikat, 3 hal muhlikat yang akan menjadikan kita muhlikat, termasuk orang-orang yang sengsara, celaka, binasa. Salasun, 3 hal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita perhatikan betul. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawan muttaba'un. Hawahu, dorongan untuk melakukan keburukan, muttabaun, yang mereka perturutkan. Kecenderungan kita, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kecenderungan kita sebagai manusia memang cenderung kepada keburukan. Hawan muttabaun. Dan jika kecenderungan untuk melakukan keburukan itu kita biarkan saja, kita ikutkan saja, maka ini menjadi salah satu poin kata Rasulullah, muhlikat, kita akan celaka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam diri kita itu ada hawa dan ada akal. Hawa, dorongan-dorongan untuk melakukan keburukan, sementara akal itu adalah satu potensi dari jiwa kita, dari nafsiyah kita, untuk bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan. Maka di dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad, di sana dikatakan, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntung mereka yang aqluhu amiran, yang akalnya menjadi pimpinan, wa hawahu asiran, sementara hawanya menjadi bawahan. Artinya akalnya mereka lebih kedepankan dibandingkan hawanya. Hawanya itu bisa dikendalikan oleh akal. Beruntung mereka.
Ketika mereka berkeinginan untuk melakukan keburukan, kemaksiatan, kejahatan, akalnya langsung merespon, tidak, ini tidak baik. Beruntung. Akan tapi wawailun liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron. Tapi celaka mereka yang hawanya dari pimpinan sementara akalnya jadi bawahan. Selalu akan ada di dalam diri kita itu bertentangan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Kami ilhamkan kepada jiwa kecenderungan kepada fujur dan kecenderungan kepada takwa, kecenderungan kepada perbuatan yang dosa dan kecenderungan kepada perbuatan yang baik, perbuatan takwa. Tapi celaka mereka yang hawanya dari pimpinan sementara akalnya jadi bawahan. Selalu akan ada di dalam diri kita itu bertentangan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Kami ilhamkan kepada jiwa kecenderungan kepada fujur dan kecenderungan kepada takwa, kecenderungan kepada perbuatan yang dosa dan kecenderungan kepada perbuatan yang baik, perbuatan takwa. Selalu akan ada seperti itu. Itulah istimewanya kita sebagai manusia, yang melakukan sesuatu itu berdasarkan pilihan kita. Oleh karenanya perhatikan, setiap kita akan melakukan sesuatu, perhatikan baik-baik ini benar atau salah. Kenapa? Karena itu akan semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika perbuatan itu yang melandasi adalah hawahu, maka pastikan stop. Kenapa? Hawan mutaba'un, menuruti hawahu itu salah satu bentuk, satu poin kata Rasulullah SAW yang akan menjadikan diri kita celaka. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wa syukhun muta'un, pelit, bakhil, medit, genggam dia. Dia merasa bahwa harta yang selama ini dia kumpulkan dari pagi sampai sore sampai malam, bahkan mungkin sampai pagi lagi, semuanya mutlak karena usahanya, tanpa andil dari Allah Subhanahu wa taala dan tanpa andil dari orang-orang di sekitarnya. Sehingga ketika diminta untuk bagaimana berzakat, bersedekah, ada tetangga yang mungkin kesusahan, dia tidak peduli, dia pelit. Dan adat kita sebagai orang Indonesia, adat ketimuran itu tidak punya sifat pelit. Adat orang Indonesia itu mudah berbagi. Dan memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan Nabi pun sampai harus berhutang untuk memberikan orang yang memang sedang dalam kesusahan. Masya Allah. Terlebih kita sebagai umatnya yang menginginkan bagaimana menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang syukhun muta'un. Yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ajabul mar'i binafsihi, takjub. Wa ajabul mar'i, takjubnya seseorang terhadap diri mereka sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang punya potensi untuk takjub terhadap diri sendiri ini bukan orang miskin, bukan orang bodoh. Yang punya potensi dia takjub terhadap diri sendiri, mereka orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang terpandang, orang yang punya jabatan. Maka hati-hati. Wa ajabul mar'i binafsihi, takjubnya seseorang terhadap diri mereka sendiri. Takjub terhadap ilmunya, takjub terhadap kekayaannya, takjub terhadap pangkat dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.